Halo, ini kita akan latihan tryout ya untuk persiapan ujian. Oke, kita mulai dengan nomor 1, jumlah proton, neutron, dan elektron dari ion ya. Ini adalah jumlah proton, jadi protonnya adalah 8. Kemudian jumlah neutron adalah selisihnya 18 kurangi 8, 10. Sementara elektronnya di sini ada 2 plus, artinya dia kekurangan 2 elektron. Berarti 6. PNE 8, 10, dan 6. Jawabannya yang ini. Seorang anak menggosok balon karet. Balon karet itu nantinya jadi negatif ya, ke rambutnya lalu menempelkannya ke dinding. Balon tersebut dapat menempel karena terjadi perpindahan muatan. Perpindahan muatan yang terjadi saat balon digosok rambut. Karena balonnya negatif, rambutnya positif, berarti dari rambut ke balon ya, elektron berpindah dari rambut ke balon sehingga bermuatan negatif ini. Dua balon plastik yang bermuatan sejenis saling tolak-menolak dengan gaya 16 Newton saat berjarak 10 cm. Jika jaraknya diperbesar menjadi 20, maka berapakah gaya tolak-menolaknya sekarang? F2 itu sama aja dengan jarak pertama bagi jarak kedua kuadrat kali F1. Berarti jarak pertamanya 10 cm dibagi 20 kuadrat dikalikan F1-nya 16. Karena kalau memang makin jauh itu dia makin lemah ya. Setengah kuadrat seperempat kali 16 Newton berarti 4 Newton. Perhatikan gambar rangkaian di bawah untuk mengerjakan dua soal berikutnya. Berarti ini ya. Oke. Di sini ditanya kuat arus total. Kita bisa cari R paralel dulu ya. 1 per Rp sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 60. Sama aja dengan jadi 60, 3 per 60 tambah 1 per 60 berarti 4 per 60 alias 1/15. Sehingga Rp sama dengan dibalik 15 ohm. Sehingga R total berarti ini semua udah jadi 15 ohm seri dengan 5. Tambahkan ya 20 ohm. Maka kuat arusnya adalah V bagi R total. 5 volt dibagi 20 ohm sama dengan 1/4 ampere atau 0,25 ampere. Tadi 0,25 ampere ya di sini jawabannya ya. Nah, tegangan yang ada pada hambatan 20 ohm ketika arus listrik mengalir. Anggap aja kita kasih nama di sini A, ini B, ini C. Tegangan 20 ohm dan tegangan 60 ohm itu sama. Jadi kita cari VBC aja. VBC adalah kuat arus total dikalikan R di bagian BC semuanya. Berarti 0,25 atau 1/4 dikalikan tadi kita udah hitung di sini RBC-nya adalah 15 ya. Berarti 15 bagi 4 3,75. Ini jawabannya. Perhatikan gambar pengukuran arus di bawah ini. Kuat arus yang terukur adalah kita lihat di sini pasti 35 ya. 35 dibagi skala maksimalnya 70 dikali batas pengukurannya 5 dan 0 berarti 5 ampere. Sama aja dengan setengah dikalikan 5 ampere ketemunya 2,5 ampere. Oke, nomor berikutnya, sebuah resistor awalnya dipasang pada tegangan 12 volt dan menghasilkan arus 3 ampere. Itu kita bisa cari langsung hambatannya ya. Hambatan adalah tegangan pertama dibagi kuat arus yang pertama. Berarti 12 volt dibagi 3 ampere. Ketemunya 4 ohm. Nanti kita pakai di keduanya. Jika resistor yang sama sekarang dipasang pada tegangan 24 volt, berapa kuat arusnya? Berarti I2 itu V2 dibagi RR-nya sama ya. V2-nya 24 volt dibagi 4 ohm. Berarti ketemunya 6 ampere. Soal berikutnya, sebuah kamar dalam rumah memiliki peralatan listrik seperti berikut ini. Komputer 500 watt, ini berarti 500 dikalikan 6 berarti 3000 watt ampere. Watt hour. Kemudian AC 800 watt dikalikan 8 jam per hari berarti 6400 watt hour. Kulkas 200 watt menyala 24 jam berarti 24 kali 2 48 4800 ya.
200 kali 24. Berarti 24 kali 2 48. 48 0 watt hour. Kita jumlahkan 002 14200 watt hour. Berarti tarifnya adalah 14200 itu kita bagi 1000 dulu supaya jadi kilowatt hour, dikalikan 30 hari, dikalikan tarif 1500 per kWh. 1000-nya ini bisa, yang ini boleh, ini juga boleh nih. Berarti akan sama dengan 14200 dikalikan 45, yaitu ketemunya adalah 639.000. Perhatikan gambar pembuatan magnet ya, pembuatan magnet di bawah. S kena sini dulu baru ke sana ya, tarik. Berarti ini adalah selatan, ini utara, sedangkan ini positif di sini, berarti dia seperti ini. Dengan kaidah tangan kanan, jari kita ke situ, seperti yang saya gambarkan. Berarti ini utara, ini selatan. Kita cari yang cocok. A kutub selatan dan Q kutub selatan. Ya udah ini. Arah medan magnet yang tidak benar, kita lihat yang S. S ini, oh ini salah nih ya, karena harusnya keluar dari utara masuk ke dalam selatan. Nih, dari utara ke selatan, betul. Selatan itu masuk, selatan masuk, utara keluar, utara keluar. Betul semua ya yang itu ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Arah gaya Lorentz yang benar. I-nya keluar bidang, ini harus pakai tangan kanan ya. B-nya ke bawah, F-nya ke sini ya. Kemudian gambar yang kedua, I-nya ke atas jempol, B-nya ke kiri layar. Berarti di sini titik nih. Ya, menuju ke kita atau keluar bidang. Keluar bidang. Mana yang cocok nih jawabannya nih? Kanan dan keluar bidang. Gaya Lorentz yang bekerja pada kawat sepanjang 50 cm, ini harus jadi meter ya, berarti 0,5 meter dengan arus 3 ampere dan medan magnet 0,2 Tesla. Oh, gaya Lorentz-nya berarti I kali L kali B ya. Kuat arusnya 3 ampere dikalikan 0,5 meter dikalikan 0,2 Tesla. Jadinya 0,3 Newton. Nomor 13, sebuah trafo step down memiliki lilitan primer 200 dan lilitan sekundernya 50. Berarti ini NP, ini NS. Tegangan inputnya ini VP. Berapa tegangan outputnya? VS bagi VP itu sama dengan NS bagi NP. VS-nya yang ditanyakan NS 50 dibagi NP-nya 200 dikalikan, ini kan di sini jadi perkalian ya, 220 volt. Berarti ini 1/4 dikalikan 220 volt. Ketemunya adalah 55 volt. Berikutnya, sebuah trafo step down memiliki tegangan primer 240 VP, tegangan sekundernya 60 volt V sekunder. Jika kuat arus primernya 2 ampere IP, berapa kuat arus sekunder? Nah, ini saya lebih suka pakai cara kayak gini ya. Berarti V sekunder kali I sekunder sama dengan V primer kali I primer. Berarti 60 volt dikalikan IS sama dengan 240 volt. Voltnya dicoret bisa dikalikan 2 ampere. Berarti IS sama dengan 240 dikalikan 2 ampere dibagi 60. Ini coret jadi 4 ya. Berarti jadinya 8 ampere. Ya. Oke, soal terakhir. Sebuah trafo step up memiliki tegangan primer 100 volt V primer. Tegangan sekundernya 250 volt V sekunder. Jika arus primernya 5 ampere, berarti ini IP. Berapakah arus sekunder? Tapi ada efisiensi 90%. Berarti di sini
P sekunder itu adalah 90% daripada P primer. Daya sekundernya itu hanya 90% dari masukannya. Oke, kayak tadi aja, berarti Vs kali Is sama dengan ini jadi 0,9 aja ya. Vp kali Ip. Vs-nya 250 kali Is sama dengan 0,9 kali 100 dikalikan 5 ampere. Berarti IS sama dengan, kita kalikan dulu, 0,9 kali 100 itu 90 ya, 90 kali 5 berarti 450. 450 per 250 ampere. Coret, bagi 5 bagi 5, 9 per 5 atau 1,8 ampere.